Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan mahasiswa kelas komputer grafis. Hari ini bertepatan dengan tanggal 8 September 2020. Bertemu kembali dengan saya Taufik Kurnialensa di mata kuliah gambar teknik. Pada hari ini materi pembahasan kita adalah membuat sebuah objek kotak dan lingkaran dengan menggunakan perintah rectangle dan circle. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa sejenak, memohon supaya dalam pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semuanya. Berdoa dipersilakan. Bismillah. Selesai. Yang pertama, di sini kita akan membuat sebuah objek kotak dengan menggunakan metode Cartesius dalam perintah right dan circle. Ya, perhatikan pada sebelah di sini ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah objek kotak, di mana objek kotak itu nanti memiliki ukuran adalah 50 unit. Kalau kita lihat di sini pada sumbu X dimulai dari titik koordinat 10 sampai dengan titik koordinat adalah 60. Maka di sini panjangnya adalah 50 unit. Kemudian untuk sumbu Y-nya, di sini kita lihat dimulai titik koordinat 10 sampai dengan 60, maka objek di sini memiliki panjang yaitu 50 unit. Jadi setiap sisinya di sini simetris ya. Maka untuk membuat objek seperti ini, kita gunakan perintah rect, ya, singkatan dari rectangle di sini. Kemudian tentukan titik koordinat awalnya yaitu 10,10, kemudian 60,60. 60 adalah nilai dari sumbu X dan 60 yang kedua ini adalah nilai dari sumbu Y. Yang kedua, kita akan membuat objek di sini dengan perintah rect, kemudian dimulai dengan titik koordinat 20,20. Berarti di titik koordinat di sinilah kita akan membuat objek kotak yang kedua. Kemudian 50,50 artinya adalah nanti pada sumbu X nilainya 50 dan sumbu Y nilainya adalah sampai di titik koordinat 50. Maka kalau kita hitung di sini dari perintah 50,50 maka panjang yang sini adalah 30 unit. Yang kedua, di sini kita akan membuat sebuah objek lingkaran. Ya, membuat sebuah objek lingkaran dengan perintah circle di sini. Kemudian di sini kalau kita memiliki objek segi 4 di sini ada yang namanya sudut. Maka kalau lingkaran di sini kita memiliki garis sumbu. Ya, garis sumbunya adalah di sini titik tengahnya. Ya, di titik koordinat 35,35.
Jadi kita akan membuat lingkaran di sini, yaitu dimana untuk lingkarannya diameternya adalah 50 unit. Setelah kita menentukan titik tengahnya, yaitu 35,35, 35 pertama adalah pada sumbu X, dan 35 yang kedua itu adalah pada titik sumbu Y-nya. Setelah itu, untuk membuat lingkaran kita bisa menggunakan dua teknik, yaitu diameter atau radius. Kalau kita menggunakan diameter, maka ketikkan huruf D, ya, tuliskan huruf D. Kalau kita menggunakan radius atau jari-jari, kita ketikkan huruf R. Jika kita menggunakan diameter, maka nilainya adalah 50. Kalau kita menggunakan radius atau R di situ, simbol R, maka nilainya adalah 25. Nah, di sini adalah diameternya di sini adalah 50 unit. Sedangkan pada radiusnya, jari-jarinya dari titik tengah di sini ke batas garis di sini, ini adalah radiusnya 25. Selanjutnya, kita akan membuat lingkaran yang kedua. Kita tentukan titik koordinatnya di sini adalah 35,35. Berarti titik koordinat sama di sini. Kemudian untuk lingkaran yang kedua di sini nanti kita akan menggunakan ukuran adalah 30 unit. Ya, untuk diameternya adalah 30 unit atau radiusnya adalah 15. Ya, bahwa setengah dari diameter adalah nilai dari radius. Seperti ini. Diameternya di sini adalah 30 unit atau radiusnya dari titik tengah di sini adalah 15 unit. Diperhatikan dulu. Selanjutnya, metode Cartesius dalam perintah rect dan circle. Ketikkan perintah rect, kemudian tentukan titik koordinatnya. Di sini adalah 10,30. 10 adalah nilai X dan 30 adalah nilai dari sumbu Y.
Berarti titik koordinat kita membuat sebuah objek rectangle di sini adalah di titik koordinat di sini. Selanjutnya 40,60. 40 adalah dia akan berhenti di sumbu X dengan nilai 40, yaitu di sini untuk X-nya. 60 adalah pada sumbu Y, berarti nanti dia posisinya berhenti di 60 di sini. Jadi kalau kita tarik garis ukur, nanti dia posisinya di sini. Berarti di sini untuk X memiliki nilai 30 unit dan untuk Z juga memiliki nilai 30 unit. Jadi kotak di sini memiliki setiap sisinya panjangnya adalah 30 unit. Selanjutnya, perintah yang kedua, tuliskan right, kemudian titik koordinatnya adalah di titik koordinat 20,20. 20 adalah di sini untuk sumbu X-nya dan Y-nya adalah di sini. Berarti titik koordinatnya nanti kita mulainya dari sini. (50,50) berarti dia akan berhenti pada sumbu X-nya adalah di 50 dan di sumbu Y-nya adalah 50. Berarti di sini panjangnya pada sumbu X adalah 30 unit, pada sumbu Y juga 30 unit. Perintah selanjutnya membuat sebuah lingkaran. Tuliskan circle, kemudian tentukan titik koordinatnya, yaitu di titik koordinat 35,35. 35 adalah di sini untuk sumbu X-nya dan sumbu Y-nya di sini. Kita tarik garis, maka titik koordinatnya adalah di sini. Kemudian untuk membuat lingkaran, kita bisa menggunakan diameter atau radius. Diameternya 30, radius 15. Pilih salah satu. Maka akan terbentuk sebuah lingkaran dengan panjang 30 unit untuk diameternya atau panjangnya 15 unit untuk radiusnya. Yang keempat, membuat lingkaran di sini. Tuliskan circle perintahnya, kemudian tentukan titik koordinat awalnya 25 pada sumbu X dan 45 pada sumbu Y. 25 di sini dan 45 di sini. Maka kalau kita tarik titik tengahnya nanti di sini. Kemudian tentukan huruf D atau huruf R untuk membuat lingkarannya. Misalkan D diameter, maka nilainya adalah diameternya 30 unit. Selanjutnya kita menggunakan metode absolut dalam perintah rect. Perhatikan di sini sumbu X dan sumbu Y-nya. Rect 10,10. 10,10 di sini. Kemudian add 50,50. Berarti di sini nilainya adalah untuk objek kotak di sini. Untuk sumbu X-nya adalah 50 unit dan sumbu Y-nya adalah 50 unit. Selanjutnya perintahnya adalah rect 60,60. 60 adalah di sini. Ya. Kemudian ini ya, di sini. Kemudian add min 50,50. Jadi ketika kita membuat perintah yang ada di sini, titik koordinat
50,50 misalkan, maka nilainya X-nya adalah turun, ya, X-nya turun 50 unit, dan pada sumbu Y-nya di sini juga ke arah kiri, ya. Jadi ketika kita membuat objek kotak seperti ini, bisa dimulai dari titik koordinat sebelah mana saja, bebas, kiri bawah atau kanan atas seperti ini. Kemudian rek 10,60. 10,60 adalah berarti 10 titik koordinat sini dan 60-nya di sini. Ya, berarti titik koordinatnya di sini. Kalau kita menggunakan koordinat kiri atas, maka nilai sumbu X-nya adalah add 50 pada sumbu X-nya. Kemudian Y-nya adalah nilainya min 50. Karena posisi X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah, berarti untuk Y-nya nilainya min 50. Selanjutnya rek 20,20. Ya, 20,20 berarti titik koordinatnya di sini nanti. Ya, di sini. Nah, kemudian objeknya add 30,30. Ya, objeknya add 30,30. Berarti panjangnya di sini untuk objeknya adalah 30 unit untuk sumbu X, dan sumbu Y-nya juga 30 unit. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada perintah rek 30,20. 30 adalah nilai dari sumbu X di sini. 30-nya sumbu Y-nya di sini 20. Berarti posisinya di sini. Kemudian add 15 unit, ya, 15 unit. Kemudian Y-nya adalah 30 unit. Ya, seperti ini. Dari titik koordinat di sini 30, ya, dari titik koordinat di sini 30 ditambah 15, maka dia akan sampai di koordinat 45 pada sumbu X-nya. Dan ditambah nanti di sini pada sumbu Y adalah 20 ditambah 30, maka dia sampai ke posisi sumbu Y-nya 50. Mudah ya. Selanjutnya metode absolut dalam perintah rek. Tuliskan perintahnya di sini rek, kemudian 10,30, 10 pada sumbu X dan 30 pada sumbu Y-nya di sini, maka nanti kira-kira di sini. Kemudian add 30,30. 30 adalah nilai dari sumbu X, 30 unit, dan 30 di sini adalah nilai dari sumbu Y, 30 unit. Jadi memiliki setiap sisinya adalah 30 unit. Kemudian ada perintah rek, koordinatnya adalah 20,20. 20 di sini, Y-nya 20 di sini, maka titik koordinatnya nanti di sini. Ya. Selanjutnya add 30,30, maka panjangnya untuk sumbu X-nya 30 unit. Y-nya 30 unit. Baik, selanjutnya rek 50,50. 50 koordinatnya di sini, ya. Kemudian untuk sumbu Y-nya di sini. Akan terbentuk objek, titik koordinatnya adalah di sini. Kemudian add 10. Add 10 berarti sumbu X-nya di sini ditambah 10, berarti berhenti di koordinat 60. Kemudian untuk nilai sumbu Y-nya adalah 20. Ya, maka akan terbentuk sampai di baris 70. Seperti ini. Nah, untuk membuat objek seperti ini,
kita lihat pada perintah yang berwarna biru, rect 60,70. Berarti nanti kita posisinya di sini. Jadi kita akan membuat sebuah objek yang warna kuning di sini, kotak berwarna kuning, dengan menggunakan acuan titik koordinatnya adalah dimulai dari 60,70. Maka nilainya adalah at min 10 karena ke arah kiri, ya, pada sumbu x-nya ke arah kiri, dan di sini untuk sumbu y-nya min 20 karena ke arah bawah ya, min 20. Baik, perintah selanjutnya kita akan membuat sebuah lingkaran. Untuk lingkaran di sini 35,35. 35 di sini adalah titik koordinat pada sumbu x, dan 35 yang kedua nilai koordinat pada sumbu y. 35 berarti posisinya di sini. Selanjutnya kita tentukan untuk membuat lingkaran di sini apakah menggunakan diameter atau jari-jari. Kalau kita menggunakan diameter untuk membuat lingkaran yang diameternya adalah 30 unit, maka nilainya adalah 30. Tapi jika kita menggunakan radius, maka nilainya adalah 15. Selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Titik koordinatnya adalah di 25,45. 25 adalah di sini untuk sumbu x-nya, 45 posisinya di sini. Maka kalau kita tarik garis, dia akan di sini. Ya, kira-kira di sini. Kita lihat, ya, di sini. Kemudian tentukan untuk nilai diameternya. Bisa menggunakan diameter dengan nilai 30 atau radius nilainya adalah 15. Mudah. Selanjutnya yaitu untuk latihan di sini ya. Untuk latihan di sini ada beberapa objek ya. Di sini ada beberapa objek. Ada lingkaran kotak 4 di sini ya. Kemudian dalam lingkaran di dalam kotak terdapat sebuah lingkaran yang berwarna ungu. Kemudian ada kotak yang berwarna hijau. Kita lihat di sini bentuknya adalah seperti ini. Ya, kemudian silakan nanti dikerjakan untuk latihannya. Jika sudah dikerjakan, nanti ditulis di lembar kertas, kemudian di capture. Setelah itu nanti bisa dikirimkan ke saya ya. Posisinya adalah seperti ini untuk titik koordinatnya. Bisa dimulai dari mana saja. Catatan biar mudah ya, biar mudah untuk mengerjakannya. Ketika membuat nanti tentukan koordinat di sini dulu ya. Di sini ditandai titik koordinatnya ini berapa, ini titik koordinatnya biar apa, biar nanti ketika mau menjawab mengerjakan itu akan lebih mudah seperti itu. Itu saja mungkin dari saya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk latihannya nanti dikerjakan. Untuk jawabannya nanti bisa dikirim lewat
WA ya, nomor WhatsApp saya, dikirimkan saja di situ berbentuk capture dari lembar jawabannya. Batasnya nanti sampai jam 3 ya, sampai jam 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.